Baik kawan-kawanku semua, izinkan saya namanya Profesor Dr. Rasdi SHMH. Saya seorang akademisi dari Universitas Tarumanegara dan kebetulan saya juga sebagai anggota P5I. Saya di beberapa medsos ikut membaca ada sebuah informasi viral berkaitan dengan pajak yang kebetulan diucapkan oleh Ibu Menteri Keuangan mengenai orang yang tidak membayar pajak itu sebaiknya tidak tinggal di Indonesia, ya. Nah, ketika saya juga ikut mengikuti medsos itu, saya melihat dan mendengar ada beberapa komen dari beberapa ada YouTuber, ada para ahli gitu ya. Nah, saya coba menyampaikan pendapat bahwa pajak yang kita tahu bersama itu kan kontribusi wajib warga negara kepada negara. Dan pajak itu kalau menurut Undang-Undang Pajak, Ketentuan Umum Perpajakan, itu adalah sebagai utang yang harus dibayar. Dan tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau melihat dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, kemudian melihat dari Undang-Undang berbagai jenis pajak, memang pemerintah sebagai fiskus punya kewenangan untuk memungut pajak, dan setiap wajib pajak yang mempunyai objek pajak, kena pajak, maka itu wajib membayar pajaknya kepada negara. Nah, persoalan kita tentang pajak itu memang masih ada sebagian warga negara yang sebenarnya berhutang pajak, tetapi mencari cara bagaimana untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak sepenuhnya. Nah, memang ini tantangan bagi pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mendapatkan pendapatan dari sektor pajak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan cara yang sesuai dengan peraturan. Nah, cara pemungutan pajak masyarakat wajib pajak itu kan ada namanya self assessment, sehingga masyarakat wajib menghitung pajak, membayar pajak, dan pemerintah memungut pajak. Bahkan kalau misalnya kurang pajak pun pemerintah bisa menetapkan surat keputusan tentang kurang bayar pajak, sehingga dilakukanlah penagihan. Maka kalau dari kepentingan negara, dalam Undang-Undang APBN kita, sektor pendapatan negara itu mayoritas dari pajak. Maka sebaiknya agar yang memang berkewajiban membayar pajak itu tetap harus membayar pajak, jangan tinggal ke luar negeri. Khawatirnya kalau tinggal ke luar negeri atau tinggal di luar negeri nanti kesulitan untuk menagih pajaknya. Lebih baik misalnya orang yang tidak mau bayar pajak dilakukan penagihan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukumnya. Biasanya akan ada penetapan utang pajak lalu ditagih, bahkan ditagihnya itu kan bisa dengan surat paksa, ya. Bahkan kalau tidak membayar pajak ya bisa dilakukan penyanderaan, kizeling. Nah, itu sebenarnya cara-cara bagaimana mengoptimalkan pendapatan pajak. Nah, jika perlu ya sebaiknya orang yang memang punya kewajiban pajak, kita cegah jangan lari ke luar negeri. Ya, kita cegah, bahkan bila perlu ya dicekal lah. Selain upaya penagihan pajaknya itu bisa terus dilakukan. Nah, supaya penegakan hukum pajak juga bisa dilakukan secara baik, kesadaran membayar pajak juga makin tinggi, dan orang yang memang harus membayar pajak ya dia akhirnya membayar pajak, ya. Nah, kalau misalnya asumsi kecilnya orang-orang yang harus membayar PPh, penghasilan sedikit, tidak mampu bayar, lalu suruh tinggal ke luar negeri atau tinggal di luar negeri, itu akan kesulitan kita untuk menagih pajaknya. Nah, saya kira akan lebih sesuai dengan aturan hukum apabila kita melakukan penagihan sesuai dengan cara-cara penagihan dan mencegah orang-orang yang ngemplang pajak atau tidak bayar pajak untuk lari ke luar negeri, karena itu akan menyulitkan kita. Yang lalu ada kebijakan negara
untuk menarik dana-dana yang parkir di luar negeri itu supaya membayar pajak, ada namanya pengampunan pajak. Nah, saya kira kebijakan itu tujuannya adalah untuk bagaimana orang supaya tidak lari ke luar negeri dan orang tetap membayar pajak. Nah, saya kira alangkah lebih baiknya lakukanlah penindakan penagihan sesuai aturan hukum yang berlaku, supaya kita nanti pendapatan pajak bisa optimal. Nah, karena kita kalau sudah wajib pajak, apalagi wajib pajak besar gitu ya, dengan kewajiban pajaknya besar lari ke luar negeri, khawatirnya kita mengalami kesulitan untuk nagih tanggung jawab pajaknya buat anggaran pendapatan negara kita. Nah, kemudian juga kalau seperti itu ya akan menimbulkan efek rasa ketidakadilan bagi warga negara yang ada di dalam membayar pajak. Nah, warga negara yang wajib pajak di dalam negeri dengan baik, dengan ikhlas membayar pajak ataupun ditagih juga akhirnya membayar pajak. Nah, sementara yang tidak bayar pajak tinggal di luar negeri tidak membayar pajak, maka sebenarnya itu kan menimbulkan perlakuan yang berbeda atau ketidakadilan bagi para wajib pajak yang lain. Nah, sehingga itu saya sih berpendapat bahwa sesuai aturan hukum maka siapapun yang punya kewajiban membayar pajak ya bisa dilakukan upaya maksimal penagihannya dengan cara-cara penagihan yang saya sampaikan tadi. Dan kalau bisa ya sedapat mungkin untuk dilakukan pencegahan wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak lari ke luar negeri gitu ya. Nah, saya kira demikian pendapat saya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi warga negara yang sadar pajak, taat membayar pajak, karena negara sedang membutuhkan biaya untuk penyelenggaraan negara, karena 82% pendapatan negara itu dari sektor pajak. Sehingga pajak inilah yang harus kita optimalkan bagaimana caranya untuk semua wajib pajak membayar pajak dengan baik, dan Fiskus pun tidak mengalami kesulitan untuk menagih wajib pajak yang memang mempunyai hutang pajak. Demikian Bapak Ibu teman-teman semua ya, mudah-mudahan pendapat ini juga mengisi wacana buat kita semua, selain pendapat-pendapat teman-teman para ahli yang juga sudah menyampaikan pendapat di medsos-medsos yang lain. Demikian, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.